Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang bisa menuntun kita tinggal di sorga setelah kita mati. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang menghayal masuk sorga dan beriman. Orang yang menghayal masuk surga dan orang yang beriman. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Karena orang yang menghayal masuk surga sama orang yang beriman itu berbeda, saudara yang kekasih. Kalau orang yang menghayal masuk surga itu nggak bisa masuk surga karena dia menghayal. Nah, banyak orang Kristen itu mereka menghayal masuk surga. Di dalam Alkitab ini ada orang yang menghayal masuk surga. Waktu dia masih hidup di dunia, dia menghayal masuk surga. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, ternyata dia nggak bisa masuk surga karena dia menghayal. Ya, kita ingin mempelajari nih perbedaan antara orang yang menghayal masuk surga dan orang yang beriman. Apa sih perbedaannya antara orang menghayal dan orang yang beriman? Kita berbicara tentang orang beriman dulu. Ya, apa sih ciri-ciri orang yang beriman? Kalau saudara baca di dalam Roma 1 ayat 17 ya, ciri-ciri orang yang beriman. Roma 1 ayat yang ke-17 saya bacakan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang yang benar. Kalau orang nggak benar, dia nggak punya iman. Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia hamba Tuhan, kalau dia nggak benar di mata Tuhan, dia belum beriman. Kan banyak sih orang Kristen yang nggak benar, banyak orang Kristen yang belum benar, banyak juga hamba Tuhan yang nggak benar. Nah, di sini dikatakan orang benar. Saya bacakan lagi ya, di dalam Roma 1 ayat 17 biar jelas, biar nggak salah paham tentang iman ini. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Dia memiliki kebenaran Tuhan. Jadi kalau orang nggak benar di hadapan Tuhan, dia belum punya iman. Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia hamba Tuhan, kalau dia nggak benar di mata Tuhan, dia belum termasuk orang yang beriman. Saudara yang kekasih, ini sangat penting saudara yang kekasih. Karena apa? Karena banyak orang Kristen nggak ngerti masalah ini. Nggak ngerti perbedaan antara orang yang menghayal masuk surga dan orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang benar di mata Tuhan. Orang benar hidup oleh iman. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu adalah hidupnya harus benar. Baru di situ dikatakan mereka beriman. Karena iman itu adalah penting untuk kita masuk surga. Kalau kita baca di dalam Lukas, saya bacakan ya. Ini sangat penting tentang iman. Lukas 18 ayat yang ke-8, saya bacakan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi Yesus datang ke dunia ini yang kedua kali untuk mencari orang yang beriman. Nah, sedangkan ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang benar di mata Tuhan.
Kalau kita benar di mata Tuhan, kita mendapatkan iman. Ya, sangat penting ya. Orang benar hidup karena iman. Anak manusia datang mencari orang yang beriman. Jadi iman itu adalah kebenaran Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan kebenaran Tuhan, maka iman itu akan muncul di dalam hidup kita. Sehingga pada waktu Yesus datang kedua kali, dia akan mengambil kita yang beriman itu. Jadi sangat penting. Ini tentang iman. Iman itu adalah orang yang benar di mata Tuhan. Itu maksudnya. Jadi mau nggak mau, kalau saudara ingin beriman, saudara harus belajar firman Tuhan. Selama saudara nggak ngerti firman Tuhan, selama saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara nggak mendapatkan iman. Paling gak menghayal. Nah, banyak orang Kristen nggak ngerti firman Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen nggak ngerti firman Tuhan? Ya karena mereka hanya menghayal masuk surga, tapi nggak mau belajar firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dia nggak bisa masuk surga karena menghayal. Ya saudara yang kekasih, untuk bisa masuk surga itu bukan menghayal masuk surga, saudara yang kekasih. Orang yang punya iman. Iman itu datang dari kita mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 di situ dikatakan iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Kalau saudara mendengar firman Tuhan yang murni, maka saudara akan mendapatkan kebenaran Tuhan, itu maksudnya. Kalau saudara sudah mendapatkan kebenaran Tuhan, baru saudara bisa mendapatkan iman. Dan iman itu yang akan menyelamatkan kita. Ya, kasar ngomongnya, kalau kita mau keluar negeri, kita pakai paspor. Ya, kalau kita nggak ada paspor, kita nggak bisa keluar negeri. Kita ditolak di luar. Saudara mau ke Singapura atau ke Malaysia atau kemana aja ya, ke negara orang lain ya. Saudara datang ke sana, tapi saudara nggak bawa paspor, pasti saudara ditolak di sana. Pasti ditolak. Begitu juga, kalau saudara ingin pergi ke surga nanti setelah mati, saudara harus membawa paspornya dari dunia ini ke surga. Apa sih paspor kita ke surga? Yaitu iman. Ya, Lukas 18 ayat 8, apabila anak manusia datang, adakah iman di bumi ini? Jadi paspor untuk kita bisa tinggal di surga, itu adalah iman. Jadi iman itu adalah orang yang benar di mata Tuhan. Selama kita belum benar di mata Tuhan, saudara belum mendapatkan iman. Penting nggak? Ini penting. Sangat penting ya. Jadi iman itu adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ya, orang yang benar di mata Tuhan itu yang dinamakan orang yang beriman. Selama saudara belum benar di mata Tuhan, saudara belum punya iman. Banyak orang Kristen nggak ngerti masalah ini. Mereka hanya mengandalkan percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Tetapi nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka hanya menghayal masuk surga. Saudara, kalau saya perhatikan, di dalam gereja-gereja itu banyak sekali orang Kristen yang nggak ngerti firman Tuhan. Mereka hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi? Sehingga mereka hanya menghayal. Doanya menghayal masuk surga. Ya. Apalagi kalau hamba Tuhan nggak benar di mata Tuhan, khotbahnya pasti menghayal. Pasti hamba Tuhan yang nggak benar di mata Tuhan, itu khotbahnya menghayal masuk surga. Sehingga pada waktu dia mati, mau masuk surga, nggak bisa masuk surga. Karena apa? Karena hanya menghayal masuk surga. Saudara yang kekasih, namanya orang menghayal. Itu orang menghayal itu seperti orang mabok. Saudara pernah nggak melihat orang mabok? Kebanyakan orang mabok itu menghayal. Apalagi kalau mabok narkoba ya. Saya belum pernah sih pakai narkoba sama sekali, nggak pernah. Saya dengar orang yang pakai narkoba, dia cerita sama saya,
Kalau pakai narkoba itu enak, fit katanya. Badannya sehat, perasaannya senang, nggak pernah susah. Maunya senang terus, menghayal yang indah-indah. Itulah ciri-ciri orang menghayal, seperti orang lagi pakai narkoba. Ya, ngeri ya saudara yang kekasih ya kalau kita hanya menghayal masuk surga. Saudara yang kekasih, apa benar orang yang menghayal itu seperti orang pakai narkoba? Benar saudara yang kekasih. Kalau orang yang menghayal itu biasanya nggak tahu apa-apa saudara yang kekasih. Karena dia menghayal. Posisinya menghayal. Dia nggak tahu masalah, yang penting gua senang. Masa bodoh dengan orang lain. Dia nggak tahu di lingkungan dia itu sedang terjadi apa, dia nggak tahu. Yang penting saya menghayal. Nah, ini banyak terjadi. Banyak orang Kristen nggak mau ngerti tentang kebenaran firman Tuhan. Yang penting gua mati masuk surga, selesai. Dia nggak mau tahu tentang firman Tuhan. Itu yang namanya menghayal masuk surga. Banyak sekali orang Kristen nggak mau belajar firman Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena diajarin hamba Tuhannya, asal percaya saja masuk surga. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Seolah-olah itu hanya itu saja yang bisa menyelamatkan kita. Padahal tidak seperti itu. Kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, saudara harus belajar firman Tuhan. Nggak bisa mengandalkan percaya saja masuk surga. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Nggak hanya seperti itu. Kalau saudara hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Saudara nggak mau belajar kebenaran firman Tuhan, maka saudara pasti menghayal masuk surga. Saya sebagai hamba Tuhan harus menerangkan seperti ini. Orang yang percaya Yesus nggak dijamin masuk surga. Ya, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan belum tentu dia masuk surga. Karena apa? Karena mereka hanya menghayal. Mereka nggak tahu kebenaran firman Tuhan. Matius 7 ayat 22, 23, pada waktu orang ini mati, mau masuk surga, ditolak Tuhan. Tuhan, aku kan sudah bernubuat demi namamu. Aku kan sudah memberitakan Injil. Aku kan sudah mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, mengusir setan. Seolah-olah dia melayani Tuhan. Padahal dia bukan melayani Tuhan. Mereka sedang menghayal masuk surga. Dia merasa kalau sudah menyembuhkan orang sakit, dia masuk surga. Dia merasa kalau sudah mengusir setan, dia mati pasti masuk surga. Saudara perhatikan, orang-orang yang melayani Tuhan, dia yakin sekali masuk surga. Tetapi pada waktu dia mati, mau masuk surga, ditolak Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena dia masih melakukan kejahatan. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Dia mengusir setan, menyembuhkan orang, berkhotbah di mana-mana, tetapi masih melakukan kejahatan. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati mau masuk surga, ditolak Tuhan masuk surga. Kenapa bisa begitu? Karena dia hanya menghayal masuk surga. Dia merasa kalau berbuat jahat tetap masuk surga. Tidak juga. Firman Tuhan mengatakan, orang yang jahat dia nggak bisa masuk surga, sekalipun dia itu hamba Tuhan. Matius 7 ayat 22, 23. Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Jadi untuk bisa masuk surga itu tidak segampang kita membalikan tangan. Enggak asal percaya saja masuk surga. Enggak, dia harus hidup benar di mata Tuhan. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara benar di mata Tuhan, saudara mati, baru itu namanya orang yang beriman. Tinggal masuk ke surga.
Tetapi kalau saudara hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi saudara masih melakukan kejahatan, saudara nggak mau benar di mata Tuhan, pada waktu saudara mati, saudara ditolak Tuhan masuk surga. Ini ayatnya sangat jelas. Saya nggak menjelekkan pendeta, saudara yang kekasih. Tugas saya memberitakan Injil, bukan menjelekkan pendeta. Dan bukan menghakimi pendeta juga. Ya, bukan menjelek-jelekan pendeta. Tugas saya memberitakan kebenaran. Kalau saudara masih melakukan kejahatan, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau masih melakukan kejahatan, mau masuk surga, itu namanya menghayal masuk surga. Jelas ya? Saya kasih ilustrasi sedikit tentang orang yang menghayal. Ya, contohnya gini, saya mau beli mobil. Mobil itu harganya 50 juta. Ya, saya mau beli. Ini contoh orang yang menghayal ya. Saya mau beli mobil, tapi mobil itu harganya 50 juta. Tapi saya nggak punya uang. Tapi mau punya mobil. Saya maksa ini mau beli mobil, tapi nggak punya uang. Timbulnya apa? Menghayal, saudara. Saya akan punya mobil. Sekalipun saya nggak punya uang, saya akan memiliki mobil. Karena saya percaya Yesus. Kadang ada orang seperti itu ya. Mengimani mobil pakai nama Yesus. Saya sering mendengar dia nggak punya uang, tapi dia ingin punya mobil, tapi dia pakai iman. Itu namanya menghayal, saudara yang kekasih. Mau punya mobil, nggak punya uang, ya nggak bisa punya mobil. Itu adalah orang yang menghayal mau punya mobil. Begitu juga saudara ingin masuk surga, tapi saudara nggak mau benar di mata Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Saudara menghayal masuk surga. Orang Kristen yang masih berbuat jahat, tapi ingin masuk surga, dia sedang menghayal masuk surga. Yohanes 8 ayat 11, Tuhan berpesan kepada semua orang Kristen. Yohanes 8 ayat 11, Tuhan berpesan kepada semua hamba Tuhan. Kalau dosamu sudah diampuni, maka Tuhan berpesan jangan berbuat dosa lagi. Ya, kalau saudara menuruti apa yang Tuhan katakan, maka itu yang dinamakan orang yang beriman. Sehingga pada waktu saudara meninggal, saudara tinggal masuk ke surga. Yang jadi masalahnya begini. Apakah kita menuruti perkataan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Apakah yang jadi masalah? Apakah kita mengikuti perintah Tuhan Yesus? Kalau saudara mengikuti firman Tuhan, mengikuti perkataan Tuhan Yesus, itu yang dinamakan orang yang beriman. Tetapi kalau kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan Yesus, itu namanya orang menghayal masuk surga. Dia merasa kalau sudah percaya Yesus, nggak usah menjalankan perintah Tuhan, tetap masuk surga. Ya kan, banyak kan orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak mau menjalankan perintah Tuhan toh. Banyak terjadi. Banyak sekali hamba Tuhan pun seperti itu. Yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan. Nggak menjalankan perintahnya juga nggak apa-apa. Tetap masuk surga. Ini yang dinamakan orang yang menghayal masuk surga. Jadi kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara juga harus mengikuti perintah Tuhan. Baru itu yang dinamakan orang yang beriman. Yakobus 2. Kita baca saja ya. Kita baca Yakobus 2. Ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sangat jelas ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau
mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Berarti kalau orang yang beriman, dia harus melakukan perintah Bapa yang di sorga. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara tidak mau mengikuti perintah Tuhan, itu namanya orang bebal. Orang Kristen yang bebal atau hamba Tuhan yang bebal, dia sudah ngerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak mau mempraktekannya. Itu yang dinamakan orang bebal. Dan orang bebal itu biasanya menghayal masuk surga. Semua orang Kristen, hamba Tuhan, pasti percaya kalau dia mati masuk surga. Salah nggak? Nggak salah. Yang salah kalau dia tidak mau menjalankan firman Tuhan, tapi ingin masuk surga, itu namanya menghayal masuk surga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Bukan orang yang percaya Yesus yang masuk surga, tetapi orang yang menjalankan perintah Bapa yang di surga. Jelas ya firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Sangat sederhana. Kalau saudara ingin masuk surga, saudara jangan menghayal masuk surga. Saudara harus punya iman dulu. Setelah saudara memiliki iman, baru saudara bisa masuk surga. Jangan enak-enak mau masuk surga nyelonong saja, harus punya paspor. Paspor yang untuk masuk surga itu adalah iman. Bukan menghayal masuk surga. Banyak sekali orang Kristen yang nggak kenal kebenaran firman Tuhan. Dia merasa kalau sudah percaya Yesus pasti masuk surga. Ternyata dia dalam Alkitab nggak seperti itu. Orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang masuk surga. Bukan orang yang banyak berdoa yang masuk surga. Bukan orang yang mengadakan mujizat yang masuk surga. Tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Itu yang dinamakan orang beriman. Selama saudara tidak mau melakukan perintah Bapa yang di surga, saudara mau masuk surga, itu yang dinamakan menghayal masuk surga. Banyak sekali orang Kristen menghayal masuk surga. Banyak sekali hamba Tuhan yang menghayal masuk surga. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya ngerti kebenaran firman Tuhan. Orang yang menghayal masuk surga, mati nggak bisa masuk surga. Karena menghayal. Tetapi kalau dia beriman kepada Tuhan Yesus, dia mati, dia diterima Tuhan masuk surga. Lukas 18 ayat 8, apabila anak manusia datang, dia mencari orang yang beriman. Bukan orang yang menghayal masuk surga. Orang yang benar di mata Tuhan adalah orang yang beriman. Roma 1 ayat 17. Ya, pada pagi hari ini sangat jelas ya saudara kekasih. Perbedaan antara orang yang menghayal dan orang yang beriman. Orang yang menghayal masuk surga, kalau dia nggak benar di mata Tuhan, dia hanya menghayal. Banyak sekali orang Kristen yang nggak benar di mata Tuhan. Bahkan hamba Tuhan, pendeta yang nggak mau menjalankan perintah Bapa yang di surga. Sehingga apa yang dikhotbahkan bukan firman Tuhan yang murni. Yang dikhotbahkan hanya menghayal masuk surga. Saya ingin katakan sekali lagi, di akhir zaman ini, sekarang ini, banyak sekali hamba Tuhan atau pendeta di dalam gereja, dia tidak mengajarkan firman Tuhan yang murni. Yang diajarkan hanya menghayal masuk surga. Saudara pasti masuk surga. Saudara diselamatkan oleh kasih karunia. Jangan percaya saja masuk surga. Tetapi dia nggak ngajarin tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Yang diajarkan bukan firman Tuhan. Tapi yang diajarkan menghayal masuk surga. Saya ingin ngomong apa adanya. Sekarang ini pendeta bukan mengajarkan firman Tuhan di dalam gereja. Yang diajarkan menghayal masuk surga. Saya ngomong apa adanya. Untuk masuk surga itu tidak segampang kita membalikan tangan.
Untuk masuk surga itu bukan hanya percaya saja masuk surga, tetapi harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya sekolah Alkitab, saudara yang kekasih. Saya belajar firman Tuhan ini supaya saya ingin mengetahui apa sih caranya, bagaimana sih caranya kita bisa masuk surga. Oh, ternyata untuk bisa masuk surga itu bukan menghayal, tetapi beriman. Iman Roma 1 ayat 17. Orang benar hidup oleh karena iman. Jadi kalau saudara belum benar, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara tidak benar di mata Tuhan, saudara mau masuk surga, saudara itu namanya menghayal masuk surga. Orang benar hidup karena iman. Orang jahat hidup karena menghayal masuk surga. Ini perbedaan. Sama-sama orang Kristen. Satu orang Kristen yang masih melakukan dosa, itu sedang menghayal masuk surga setelah mati. Tetapi orang Kristen yang hidup benar di mata Tuhan, dia nggak menghayal masuk surga, tapi dia beriman. Jadi ada dua macam nih orang Kristen. Orang Kristen yang masih melakukan kejahatan, dia menghayal masuk surga. Sehingga pada waktu dia mati, dia nggak bisa masuk surga karena hanya menghayal. Itulah orang Kristen yang masih melakukan kejahatan, tapi masih mau masuk surga setelah mati. Tetapi ada satu lagi orang Kristen yang benar di mata Tuhan. Nah, orang yang benar di mata Tuhan adalah orang yang beriman. Dan orang yang beriman inilah yang dibawa Tuhan masuk surga. Lukas 18 ayat 18. Apabila anak manusia datang, adakah iman di muka bumi ini? Jadi, untuk menjadi orang Kristen itu tidak asal-asal. Harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Selama saudara masih melakukan dosa, saudara sedang menghayal masuk surga. Kalau saudara berhenti berbuat dosa, maka itu yang namanya orang beriman. Jadi sangat simpel, saudara yang kekasih. Orang Kristen yang masih melakukan dosa, dia nggak punya iman. Dia hanya menghayal masuk surga. Sedangkan orang Kristen yang berhenti berbuat dosa, dia beriman. Dan orang seperti inilah yang akan dibawa Tuhan masuk ke surga. Lukas 18 ayat 8. Apabila anak manusia datang, adakah orang yang beriman di muka bumi ini? Orang yang beriman di muka bumi ini adalah orang yang benar di mata Tuhan. Jadi sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara belum benar di mata Tuhan, saudara belum punya iman. Saudara hanya menghayal masuk surga. Banyak kan orang Kristen yang yakin masuk surga. Surga itu bukan berbicara tentang keyakinan, kebenaran. Nah, banyak orang Kristen yakin masuk surga kalau mati. Banyak orang pendeta kalau mati yakin masuk surga. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu ada acara kematian, hampir semua pendeta mengatakan, "Pama yang mati si Edi, tanda yang mati si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa." Padahal dia belum lihat Edi duduk sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi dia sudah menghayal Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya kan? Sekarang ini banyak hamba Tuhan menghayal khotbahnya. Dia belum melihat Edi masuk surga, dia bilang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul nggak? Itu menghayal, saudara yang kekasih. Banyak sekali hamba-hamba